Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alana minal muta'allimin wal mu'allimin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ayyuhal muslimuna rahimakumullah. Uwasikum wa nafsi bi taqwallahi haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma akrimna bi syuhudi hadha syahril azim وتغمدنا فيه برحمتك التي وعدت عبادك المؤمنين ومن علينا بالمغفرة بصيامه وقيامه وبالعتق في من عتقت من النيران. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, malam hari ini kita bisa ngaji lagi. Nah, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita terusin lagi pengajian kita ngebahas masalah puasa ya. Ini sebentar lagi kan puasa. Kita fokus sedikit, mudah-mudahan suara yang sekedarnya ini bisa sampai dan mengena kepada para hadirin semua. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan membahas sekarang syurutu sihhatis siyam, syarat sah puasa. Kita akan membahas tentang syarat sah puasa. Yang pertama, puasa dikatakan sah apabila syarat yang pertama ini terpenuhi. Apa syarat pertamanya? Asyaratul awal an-niyah. Syarat yang pertama adalah niyat. Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya sahnya ibadah itu, amal-amalan sahnya itu tergantung. Tapi ada ibadah nggak pakai niat sah. Kita kan sering ngomong begitu kan. Amal-amalan itu tergantung niat. Kalau ada niat, amalnya jadi. Kalau nggak pakai niat, nggak sah. Ada ibadah nggak pakai niat, dilakuin jadi. Apaan? Nggak pakai niat, tapi jadi dapat pahala. Apa? Wah, azan. Ada orang azan, niat saya azan. Nggak ada kan? Ada enggak? Tapi jadi azan, bernilai pahala. Nah itu. Ya. Makanya kalau dikaji lebih jauh, al-a'mal itu mudzakkar, niat muannas. Kalau didalamin lagi ngaji nggak beres-beres nih amal-amal niat Tuhan. Ya. Ada juga amalnya satu, niatnya banyak. Amalnya, niatnya, contohnya apa? Kita ngaji amalnya berapa? Niatnya banyak. Satu niat ngopi, satu rahmi. Dua ngopi. Tiga
Banyak kan niatnya? Amalnya berapa? Satu. Makanya laki-laki satu bisa mencukupi 4 perempuan. Deal. Deal? Deal tidak? Al-amal muzakkar, an-niat mu'annas. Muzakkar laki-laki, mu'annas perempuan. Amal bisa satu, niatnya boleh banyak. Sabar Bu, sabar. Ntar juga ada yang ditimpa gitu ya. Guyur. Ya. Dalam bab puasa, niat itu harus dilakukan ketika kita mau berpuasa. Niatnya tergantung, ada puasa wajib, ada puasa sunnah. Kalau puasa sunnah tidak wajib niat di malam, nggak wajib. Yang penting sebelum tergelincir matahari, berarti sebelum jam 12 zuhur. Dan yang kedua belum makan apa-apa. Contoh misalkan Uwi mau puasa Senin Kemis, Ustaz Uwi biasa Senin Kemis cuman berhubung jam 2 ini wiridan sampai subuh. Akhirnya Ustaz Uwi lupa, Kiai lupa ya, pangkatnya beda ya. Kalau Ustaz kan berkatnya dikit ya. Kalau Kiai merada gedean naik. Nah kemudian Uwi bangun jam 10, buka tutup nasi nggak ada, tutup nasinya. Yang buka tutup nasi nggak ada, tutup nasinya nggak ada, apalagi nasinya. Air nggak ada, istri nggak ada. Pokoknya sisa-sisa berkat tahun kemarin juga nggak ada. Iya, kering dah udah. Akhirnya kata Uwi lah, saya puasa aja itu. Kalau puasa sunnah. Tapi kalau puasa wajib, menurut mazhab Syafi'i, maka hukumnya wajib dilakukan setiap malam. Wajib dilakukan setiap, karena dia itu ibadah mustaqilah, harus dilakukan setiap malam, nggak bisa borongan. Kalau mazhab Maliki bisa borongan, lihat saya puasa Ramadan sebulan, itu sah menurut mazhab Maliki. Bahkan menurut mazhab Hanafi, kalau kita malam lupa, dia mah nggak disyaratkan niat itu kudu malam. Asal sebelum johor menurut mazhab Hanafi niat sah. Ya. Jadi nanti kalau kita lupa, misalnya Kiai Uwi lupa karena saking kongkoknya masalah ilmu dengan Haji Ewi, sampai subuh lupa, kesiangan. Ini puasa Ramadan, lupa niat. Berarti puasanya nggak sah secara mazhab. Boleh nggak saya taklid kepada mazhab Hanafi yang menyatakan bahwa boleh puasa wajib niatnya sebelum zuhur? Boleh, taklid aja. Tapi jangan tiap hari. Cukup itu aja lagi kepepet aja udah. Ya, jelas ya. Nah makanya di awal kita puasa biasanya kita niat. Yang pertama nawaitu shauma qadin an adai fadisari Ramadan hadhihi sanati lillahi. Kemudian nawaitu shauma syahri, kan gitu ya.
nawaitu sauma Syahri. kulli taqlidan li imamin. Berarti harus ada kayak gitu. Jadi niat saya puasa sebulan penuh taklid ke imam. Nah, jelas. Jadi ketika kita nanti lupa masih ada harapan itu. Ada serep. Ya. Tapi kalau misal kita lupa juga itu tadi. Hanafi. Niat saya puasa Ramadan taklid kepada mazhab Imam Hanafi yang memperbolehkan niat sebelum zuhur. Nah, enak kan? Kalau punya ilmu mah enak, ibadah nggak susah. Ya, betul ya. Dengan ilmu semua jadi mudah, gampang, ribet. Guru, atau kita mencela itu mah. Katanya taklid ke Sapei, Sapei mah ada doa. Bogor Sapei. Bagi orang awam mah boleh. Bagi orang awam boleh taklid kepada siapa saja. Guru kan sudah beramal puasanya juga. Waya juju taklidun ba'dal amal, boleh taklid setelah amal, boleh. Ya, kalau nggak ada yang ngebolehin, suruh duduk di Al-Hidayah, ngajak ngopi. Ntar yang ngadepin Uwi. Halus tuh Guru. Encer ya Uwi ya. Encer. Kiai. Ditulis niat doang sama dia tuh. Niat doang. Ntar imamnya siapa gua lupa. Imam Sapei apa siapa? Ya ulangi, kalau Imam Syafi'i wajib puasa tiap malam, bukan tiap hari, tiap malam. Ya, niatnya tiap malam, bukan tiap hari. Kalau tiap hari mau udah subuh berarti ya. Tiap malam. Terus, kalau Imam Maliki boleh sebulan. Borongan. Kalau Imam Hanafi memperbolehkan puasa, niat puasa sebelum zuhur. Ini mau puasa fardu kayak mau puasa sunnah. Nah, kemudian yang dikatakan niat itu gimana sih? Apakah kita harus mengucapkan ini? Perhatikan baik-baik. Apakah harus nawaitu sotoma godin? Nawaitu sauma godin an adai fardhi sahri Maradona. Ya bisa yang gitu lagi ribut-ributin. Ramadona. Ya mau Ramadona, kayak mau Ramadoni, kayak mau Ramadoni lah. Terserah. Ya. Orang awam jangan dikasih yang sulit-sulit, kasih yang gampang. Mereka mah ya kalau Ramadoni itu mantar urusan santri, dan itu tidak berefek pada batal atau tidaknya puasa. Karena hakikat dari niat itu mahalul hakal, tempatnya dalam hati. Ya Bu ya, Pak. Niat itu pertama dalam Kasyifatus saja dikatakan oleh Syekh Nawawi. Di dalam niat puasa wajib istihqor. Apa itu istihqor? Ketika Anda berniat puasa, maka Anda harus menghadirkan dalam hati Anda bahwa saya akan berpuasa, menahan diri dari mulai terbit fajar sampai terbenam mata. Harus kayak gitu. Harus ada di benak kita, di otak kita, di pikiran kita. Bukan cuma sekedar nawaitul ghusla. Nawaitul ghusla. Apa tadi? Nawaitu sauma godin an ada ibadah. Kemudian hati kita niat saya berbuat. Bukan.
Itu mau terjemah. Ketika bibir kita nawaitu sauma godin, kan biasa habis tarawih begitu kan? Nawaitu sauma godin, bibir nawaitu sauma godin, tapi di hati ini harus istihdor. Istihdor itu apa? Menghadirkan bahwa benar-benar besok saya dari mulai terbit fajar sampai maghrib saya nggak bakal makan, minum, jima dan sebagainya. Wajib hukumnya. Baru ribet. Ada nggak yang enteng? Simple, padat tapi sah. Karena orang-orang bego pada ini mau ya. Habis bagaimana? Guru, ada nggak yang ribet kan kalau nawa itu saya harus mikirin, pikiran saya udah banyak, udah mikirin sawah belum di traktor. Ntar mau pikir nawa itu otak malah ke sawah, nggak sah. Ada nggak guru yang lebih enak? Simpel padat bu, dengerin pak, dengerin baik-baik. Ya dengerin. Halus. Jangan jadi ustaz bego, dengerin. Wa tahsulun niyatu bi kulli ma fihi qasdun lisyam. Yang namanya niat itu bisa kita raih dengan apa saja, yang penting ada tujuan puas. Contoh gimana sih? Contoh, bangun ya, sahur nggak? Besok kan puasa. Iya dah, sahur. Tanya, itu sahur mau ngapain? Puasa. Udah jadi niat. Ribet nggak? Enggak. Nih, Anda makan jam 3. Ngapain? Itu mau ngapain? Puasa. Mau sahur kan? Biar apa? Biar kuat besok kan? Itu berarti udah apa? Niat. Paham udah? Gampang gak tuh? Bangunin aja ya. Sahur enggak? Iya. Makan. Tanya sama empok. Ngapain ya? Sahur. Ngapain? Puasa. Tuh Jadi. Sah. Baru. Deal. Enak gak bu? Enak. Ya bangun. Pas bangun, naikin bini, ngapain ya? Sahur. Mindo. Jadi niat. Biar apa? Biar nggak keingetan besok pengen naik lagi. Maka dia sahur pakai begituan. Puasanya biar kuat. Tapi niatnya puas besok. Sah. Pokoknya mau niat bagaimana deh. Atau minum ya. Ntar lagi insap. Insap ya. Iya. Bentar lagi insap, ayo minum. Diminum kan? Itu minum niatnya ngapain? Puasa. Sah puasa. Nah, itu namanya apa nih? Paham nggak? Udah selesai. Ya. Awil jima roba tuluan fajri. Tuh ada contohnya juga. Jadi dia itu jima karena takut fajar keburu nongol. Iya, dia mindo. Dia ngeboek gitu. Rasa khawatir. Iya. Itu udah niat puasa belum? Pokoknya karena zalika niyah in khatara bi bali asyam. Pokoknya asal kita melakukan apapun, minum besok mau puasa, makan besok mau puasa, itu udah apa? Niat selesai. Yang penting ada khatar dalam hati itu. Minum terinsap. Ayo, udah sahur niat ya. Gak apa-apa ngajarin ke anak kecil. Ya,
Cuman kalau ke bapaknya udah Pak niat jangan lupa, buset. Dari tadi juga makan dia udah niat. Puasa besok. Ini mau puasa kan besok. Ngopi mulu, besok mah nggak bisa Pak. Nah berarti udah apa? Iya. Nah, kayak sekarang jemaah ngopi udah belum? Udah. Udah mau ngapain? Rokok tuh. Berarti niat nggak tadi? Di rumah datang ke sini ada nggak niat ngopi? Nggak ada. Pas datang ke sini ngopi. Berarti niat bisa terjadi saat udah amal. Itu dia. Paham? Nah disebut tadi taklid ba'da amal boleh. Ya bapak-bapak di rumah kali ada niat ngopi di sini. Tapi niatnya ngapain? Ngaji. Datang ke sini ngopi. Bener? Itu. Jelas. Tapi jangan disengaja-ngaja. Taklid tiap hari itu taklid namanya. Ganti madhab inti. Paham ya? Nah, niat begitu aja udah. Kayak lagi mengucapkan niat hukumnya sunnah. Tapi yang namanya niat bukan membicarakan dalam hati, bukan. Ya bedanya sholat. Sholli fardu dhuhri sejakku. Itu bukan niat. Itu mah terjemah niat di dalam hati. Itu ribet. Allah sejakku. Salah lagi, turun lagi. Ya. Bar. Yang repot kan kalau misalnya ntar itu yang saya bilang sholat jamaah, sholat qasar. Ayo. Imamnya ngaji sonib. Allahu Akbar, cepat biasa ya imam. Sini ya. Belum niat dia mau datang. Dia mau kosor, johor asar. Kalau kata Cing Haji gimana Cing Haji borongan apa Cing? Ya, jelas. Itu yang pertama masalah apa? Jangan mempersulit diri. Agama kita itu agama yang mudah. Ya, jangan mempersulit. Kalau ada yang mudah kasih aja yang mudah. Jangan yang susah. Nah, terus itu yang pertama Wi ya. Apa katanya Wi? Ya. Kayak lagi. Kenapa sebabnya kita boleh puasa? Sunnah niatnya siang karena wa nahnu muta'abbiduna bi fahmil Qur'an was sunnah. Kita ini beribadah sesuai dengan pemahaman Quran dan Sunnah hasba madulat lughatil Arab, sesuai dengan pemahaman dalalah yang ditunjukkan oleh bahasa Arab. Ya, kata bahasa Arab, puasa niatnya Kanjeng Nabi datang ke Bunda Aisyah, kemudian minta makanan, nggak ada, kata Kanjeng Nabi, ya udahlah saya puasa, dan itu sebelum apa? Zuhur. Nah itu sah nggak berarti? Sah. Ya tapi kalau niat puasa wajib mah harus menurut mazhab Syafi'i. Tapi menurut mazhab Hanafi hadis itu juga cukup buat menjadikan dalil puasa wajib, boleh niatnya. Jadi jangan diribut. Ya, gampang-gampang aja, jangan diribet-ribet. Ya. Terus niat itu kapan? Dur maghrib langsung niat sah. Sambil buka sambil niat. Guru niatnya sambil sah. Iya lagi ngahayal besok puasa sahur sama apa ya? Berarti udah niat puasa belum? Udah. Ambil lagi di atas bini ngahayal, aduh keburu pajar enggak ini ya? Mandinya dingin. Gitu. Sah niat, pokoknya mah dari mulai tenggelam matahari sampai terbit fajar, niat tempatnya di situ. Ya, nggak perlu diulang, enggak. Ya, kan kalau di awal-awal kan kemarin ya,
Kalau kita itu puasa di awal Islam, boleh makannya itu maghrib sampai isya. Kalau misal belum makan dari maghrib sampai isya, nggak boleh makan lagi, terus puasa. Ya kan kemarin udah dijelasin. Ya. Terus kalau misal kita mau berhubungan badan, maka harus sebelum tidur. Kalau misal berhubungan badan udah tidur dulu, berarti nggak boleh. Harus nunggu lagi besok lagi. Jelas ya kira-kira. Tapi itulah sekarang udah enak ya. Itu wih, taikin aja wih. Nah. Ya. Awas. Di dalam puasa wajib ini wajib ditentukan ya. Puasa apa? Puasa Ramadan. Kalau misal kifarat atau kifarat. Kalau nazar sebutin saya puasa nazar, saya puasa kifarat, wajib tuh disebutin. Kifarat apa? Misalkan kifarat sumpah, misalkan Uwi bersumpah demi Allah saya tidak akan minum susu lagi. Ternyata dia minum susu, berarti melanggar sumpah tidak? Nah berarti wajib kifar puasa 3 hari. Niat saya puasa kifarat wajib nggak tuh? Wajib. Kita banyak janji nggak? Banyak nggak? Nah itu yang kemarin dikatakan malak suka hadal mal amma bi dimah itu. Paham? Kalau itu bisa, tapi kalau sholat nggak bisa diganti dengan fidyah, nggak ada judulnya. Ya. Wal farqu bainal fidyah wal kafarah. Perbedaan antara kifarat dengan apa? Fidyah. Ini ada di dalam kitab Ashbah wan Nadhair. Ashbah wan Nadhair kayak Syekh Jalaluddin As-Suyuti, beliau menulis Qala al-Halimi, Imam Halimi berkata, perbedaan antara fidyah dengan apa? Kifarat. Kalau kifarat ini berhubungan dengan dosa. Kalau kifarat berhubungan dengan apa? Dosa. Kalau fidyah berhubungan karena kita tidak mampu melaksanakan satu ibadah. Itu dia tuh. Ulangi ya. Kalau kifarat berarti tentang apa? Dosa. Contoh menebus dosa apa? Tadi sumpah. Dosa nggak melanggarnya. Nah kita tebus dengan kifarat paham. Kalau fidyah bukan masalah dosa, tapi apa? Ibadah yang tidak kita sanggup lakukan. Dendanya itu. Contoh ada kakek-kakek puasa wajib kan, tapi dia nggak kuat, akhirnya dia tidak kuat. Nah dia bayar dendanya dengan apa? Fidyah. Paham? Beda berarti? Nah itu di Ashbah wan Nadhair. Bedain antara kifarat dengan fidyah. Coba. Malaktuka azal amma fi terus min tarkis. Kalau tarkis shalawatil khamsi ke kafarat. Karena selesai. Fidyah. Paham? Malaktuka hazal mal amma fi zimmah. Zimmah itu apa? Tanggungan dia. Mintar shalawatil khams. Paham? Berarti itu apa? Kafarat. Terus wasyami Ramadan. Berarti itu apa? Fidyah. Terus wa jami'i huquqillah allati aujabahu Allahu alaihi. Dan seluruh hak-hak Allah yang wajib kepada dia. Jadi antara itu tadi dia pernah sumpah, dia pernah nazar.
Jadi jangan salah paham, fidyah itu tidak bisa mengganti sholat. Tapi kalau puasa bisa. Denda. Kayak gini lagi contohnya. Haji tamattu wajib kifarat apa wajib fidyah? Kifarat. Tamat tuh. Haji tamattu Haji dulu baru. nyebutnya dam kan? Ya, dam. Denda kan? Kafaroh apa? Fidyah. Kifarat ya. Beda lagi kan? Rata-rata kifarat ya. Jelas nggak kira-kira? Kemudian ketika ada orang dia tidak sanggup misalkan, contoh dia tidak sanggup menyembelih hewan, paham? Berarti turun nggak fidyahnya? Silahkan, tinggal pilih. Kalau nggak mau motong pe, berarti puasa 3 hari di tanah suci, 7 harinya pulang. Jadi 10 hari puasanya. Kifarat. Jelas? Kifarat apa fidyah? Kifarat. Haji tamattu. Nggak sanggup tadi ya. Haji tamattu ibadah apa dosa? Dia wajib kan bayar. Haji tamattu orang Indonesia kebanyakan langsung bayar denda nggak? Karena kebanyakannya haji tamattu. Karena haji kiron nggak sanggup, haji ifrad apa lagi? Haji tamattu berarti harus motong kambing. Kalau dia nggak ada kambing, duitnya hilang misalkan, temennya dipinjam nggak ada, berarti ganti turun apa? Puasa 3 hari di tanah suci, 10 hari idza roja'tu. Jadi jumlahnya 10 hari, 3 di tanah suci, 7 di tanah air. Itu namanya apa? Fidyah apa kafaroh? Fidyah kalau tidak sanggup mengerjakan ibadah. Dam dan denda. Damnya turun, ada dam takhir. Nah, ribet kan? Ini bukan Ya kalau kifarat. sama kiai jangan gabah. Ini bukan kifarat, bukan Kalau fidyah, mainnya ini bodo dam. amat. Nah, jelasnya bisa ngebedain. Cuma dam ya. Ya, kan ada istilah. Ada kafaroh, ada fidyah, ada. Dam. Lanjut ya. Yang pertama apa? Ya. Awas nih. Mana ini ketiup angin? 2. Asartu tsani al-imsaku 'anil muftirat. Syarat yang kedua menahan diri dari hal-hal yang bisa membatalkan puasa. Menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa dimulai dari terbit fajar sampai terbenam mata. Nah, ini fokus nih ngaji, dengerin fokus baik-baik karena banyak aja yang salah paham. Syarat yang kedua menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa seperti makan, minum, jima, dimulai dari terbitnya fajar sampai tenggelamnya mata. Ini mulai fokus, dengerin baik-baik ya. Karena banyak di TikTok, di video itu banyak video-video seleweran yang dari Wahabi ya. Ketika azan berkumandang subuh, ini kata Wahabi, maka masih kita boleh makan. Saya lihat sendiri videonya. Saya sampai ulang 3 kali, takutnya kuping saya salah dengar. Apa kata mereka? Kalau azan berkumandang, azan subuh, kemudian mulut kita masih ada apanya? Makanan, maka telan aja.
Lanjutkan. Terusin aja. Walaupun azan beresin. Kenapa? Karena Kanjeng Nabi juga nyuruh kalau Bilal azan kamu lagi makan terusin. Paham? Mereka berdasarkan hadis itu. Tapi lagi puasa. Padahal pemahamannya bukan begitu. Bilal azan jam 3 Azan pertama udah gitu. subuh awal. Kemudian Ibnu Ummi Maktum azan. Nah, azan yang kedua berarti udah masuk subuh. Tapi mereka pakai logika. Muadzin Rasulullah adalah Bilal. Kan geblak nih orang. Rasul memerintahkan asal terdengar azan Bilal dan di mulutmu ada makanan, teruskan. Ya iyalah, Bilal azannya jam 3 belum subuh yang disebut azan awal. Ntar azan kedua Ibnu Ummi Maktum, baru di situ apa? Kita puasa. Ngerti enggak kira-kira? Ini Wahabi salah paham. Jelas. Pokoknya kalau misal azan di musola, azan di masjid sudah berkumandang, maka saat itu juga kita mulai puasa. Yang rokok matiin. Ya. Paham? Paham. Awas. Mana hadisnya? Hadis riwayat Abu Dawud dari Abu Hurairah. Anna Rasulullah qala idza sami'a ahadukum an-nidaa wal inaa ala yadi fala yada'hu hatta yaqdi hajatah. Sabda Rasul, idza sami'a ahadukum an-nidaa, di ketika salah satu dari kalian mendengar suara azan, wal ina ala yadi, dan minuman masih di tangan dia, makanan masih ada di tangan dia. Dia lagi ngapain? Makan. Maka fala yadahu, jangan tinggalin. Maksud jangan tinggalin, terus makan. Hatta yaqdi hajatahu, sampai selesai makannya, minumnya. Ini sabda Rasulullah. Kita juga tahu ini sabda. Tapi nida di situ, azan di situ, azan siapa? Azannya Bilal. Bilal azannya azan pertama jam 3, setengah 4. Buat ngebangunin apa? Sahur. Jelas. Ntar azan kedua baru Ibnu Ummi Maktum, baru di situ masuk waktu subuh. Paham ya? Awas, ini di TikTok ngajinya jangan di TikTok lah. Ngajinya jangan di TikTok, ngajinya jangan di YouTube, nggak jelas. Ya. Tampangnya masih ustaz, udang-udangnya juga pada. Ya. Ngomongnya qala Rasul. Qala Rasul. Gola. Gala Rasul. Colok habak. Istiqomah. Tadi dikatakan yang namanya puasa menahan diri dari terbit fajar sampai terbenam mata. Awas, perhatikan baik-baik. Sampai terbenam mata. Ini yang bisa kadang-kadang kita udah capek puasa bisa batal. Satu, jangan berpaku pada jam di TV. Karena azan di TV mah azan Jakarta. Ini Jakarta bukan? Jakarta sama Indonesia beda. Sama lah Jakarta dan Indonesia mah. Jakarta dengan kita, dengan Tangerang bedanya 44 detik. Jelas? Allahu Akbar, langsung minum, batal.
44 detik. Bedanya Jakarta dengan kita. Paham ya? Paham belum? Garis bujur kita, karena kita berada di sebelah barat Jakarta, maka garis bujur Jakarta dikurangi garis bujur kita, kemudian dibagi lagi. Ya, 44 detik. jelas ada tata caranya. Tenang. Jadi masing-masing punya apa? Punya batas waktu. batas waktu masing-masing. Beda lagi dengan di Serang. Tambah. Masa Serang ngedengerin azan Jakarta? Awas nih, itu banyak nih. Sekali lagi, azan di TV kita jadikan patokan, silakan, oke. Tapi jangan buru-buru buka. Ingat, berapa? 44 detik. Detik. Jelas? Satu. Yang kedua, qala Imam Nawawi. Imam An-Nawawi rahimahullah, beliau dawuh. Ini kata beliau. Qala ashabuna, ashab Syafi'i berkata, dengarkan baik-baik. Wa yajibu imsaku juz'in minal laili. Wajib hukumnya menahan, tidak buru-buru buka ba'dal ghurub, ketika setelah terbenam matahari. Tujuannya apa? Liyatahaqqaqa bih, agar jelas-jelas istiqmalun nahar, sempurnanya siang. Contoh, Haji Ewi di pesawat. Pesawat dengan darat beda. Di darat udah buka, di pesawat belum. Kenapa sebabnya? Karena Haji Ewi masih ngelihat matahari. Dikit lagi si nonton. Paham kira-kira? Ya. Di bawah udah buka. Ditelepon misalkan Haji Ewi selamat berbuka. Emang udah buka di bawah? Udah. Haji Ewi buka nggak bisa. Kenapa? Masih kelihatan Haji Ewi. Matahari masih mencolok. Paham? Nah, yang di bawah Haji Ewi di sini udah buka karena sesuai dengan jamnya, udah dibagi sama guru bahwa buka hari ini adalah 18.00. Jangan sampai buka juga jam 18.00. Wa yajibu imsaku juz'in. Tahan dulu sebentar juga. Paham belum? Paham belum? Tadi Jakarta sama kita bedanya berapa? 44 detik. Oke. Sekarang wajib ditahan sejuz. Berarti udah aja TV azan lewatinnya semenit. Ya, enakan begitu sebenarnya Enaknya begitu. daripada detik. Jelas enggak? Paham belum? Ulangi. Wajib hukumnya menahan diri ketika azan berkumandang. Jangan buru-buru langsung buka. Jelas? Liyatahaqqaqa bih istiqmalun nahar, agar jelas-jelas terbukti bahwa matahari sudah tenggelam. Sama Haji Ewi juga, misalkan lagi di atas di pesawat, kelihatan, udah apa? Udah tenggelam. Wajib menahan diri dulu. Jangan buru-buru. Paham Haji Ewi? Paham? Takut balik lagi tuh matahari. Soalnya ini banyak. Di TV aja udah kita minum. Dan ternyata masih siang. Walaupun cuma 30 detik misalnya. Berarti kita buka sebelum tenggelam mata. Batal tidak puasa? Wa yajibu alaihi al-qada'u, wajib orang tersebut qada'. Capek kan? Cuma 30 detik lah tinggal ya. Sekali lagi ulangi. TV boleh guru pakai patokan, silakan. Di TV ngomong ada, lewatin ya semenit mah. Ashadu lah beri. Tapi azannya rada panjangan. Ashadu juga.
Kalau azan yang cepat Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu, buka dia juga batal. Yang ada lambatan. Ya. Jelas ya. Jangan sampai tertipu dengan ucapan seseorang yang mengatakan di TV udah azan, buka. Di TV udah azan juga wayajibu. Yang kedua, kadang-kadang satu stasiun dengan satu stasiun beda-beda. RCTI, CTI, TVI. Udah bisa Inggris mah enak. Nggak kayak Indosiar. Jadi itu beda-beda kadang-kadang, betul tidak? TVRI aja kadang-kadang lama. Nah maka begitu gimana? Sudah nanti sehat pada datang ke tawakufan, saya print out data puasa, data lebaran, dan data imsak untuk bulan ini. Insya Allah. Puasa kita hari ini tahun ini 29 hari. Saya berani jamin 90% akur. Udah gak bakal berantem. Cuman kalau saya udah ada omongan, no Kiai Kebun Bandar udah insaf dan tersesat. Ikutin pemerintah gitu. Iya, ngikutin pemerintah karena sewot amat ya orangnya. Islam berarti. Dia keluar dari Muhammadiyah, nyebutin nama. Muhammadiyah puasa duluan. Ini kalau besok nih Muhammadiyah mau 30 hari. Karena dia memakai wujudul hilal. Kalau kita pakai imkanur, ya pemerintah pakai ru'yah. Kalau kita imkanur, ru'yah, hisab, metodenya banyak. Ujung-ujungnya kalau misal para hadirin pengen tahu juga, kasus tuh banyak kejadian kayak sekarang. Padahal nggak ada yang lihat karena udah tinggi, akhirnya udahlah jatuh tanggap. Padahal nggak ada yang lihat. Yang lihat cuma ada di luar. Nah, ya, hati. Udah pokoknya besok lebaran bareng, puasa bareng. Kalau Ui mah dia mah udah semangat tahun ini, pokoknya saya puasa sehari. Sehari. Iya sehari. Gak terima ente. Sehari bener. Ente pokoknya puasa tahun ini udah sehari. Oh setengah hari mau. Katanya kiai, tapi nggak paham. Emang ente puasa berapa? Iya. Masa omongannya kayak nggak nerima ya? Puasa itu wajib. Udah jangan nambah-nambah. Sebulan ya. Besoknya. Besoknya. Apa? Loading dulu mungkin dia kelihatan nih. Beli sayur. Ya. Puasa itu nggak boleh loh, harus satu. Ya. Pikir. Puasa sehari doang sebulan. Nah, ada orang puasa sebulan ada nggak? Nggak kuat nih puasa sebulan doang. Wah, mudah-mudahan kita bisa puasa sebulan penuh. Amin. Berarti malam-malam puasa mati lu pada. Aduh ya. Ya kan itu kalau nggak doa kayak yang iya ya. Kita mudah-mudahan kuat berpuasa sebulan penuh. Sohor udah. Mencari itu. Ya pokoknya mah wajib ya. Wajib kita itu ayyataro ya fatratan wajizatan. Wajib menunggu sebentar lah. Ada jeda. Ya. Hukumnya wajib. Kalau kita buka batal enggak? Batal ya. Ya. Guru
woi, saya kan di sini bukanya jam 6 lewat 18.02. Terus saya jalan buru kemana, ke Pandeglang karena mau nengokin MC. MC kan pesantren di Sepeti, ya MC, Belum maghrib. pakai garis miring, Master of Ceremony. Kata dia mah kita kagak tahu kan ya. Udah biarin, kirain takutnya salah, mandi cuci kakus takutnya. Ternyata di sono mah Belum maghrib. belum ikutin waktu sono. Paham tuh? Atuh guru saya begini mah capek puasa. Apalagi ente ke sono ke Alaska. 18 jam puasa. Di apalagi ente ke Atalanta ke belah sono yang nggak pernah ada malam. Nggak ada malam ya. Nggak pernah ada malam di siang terus. Puasa terus. Mau apa ente? 20 jam Nah, puasa. maka dari itu kan diukur. Nah, nggak beda gini. Ntar kalau Dajjal turun, dia kan nggak lama. 40 hari. Dajjal nggak lama, wih. 40 hari doang. Udah ente mau ketemu kan? Belangsa. Belangsa. 40 hari Dajjal mah nggak lama. 1 hari pertama seperti 1 hari pertama di dunia. iya. Coba kita ngitungnya bagaimana? Sehari. Perasaan baru Allahu Akbar, Assalamualaikum, azan lagi. Ayo, Kapan sholatnya? itu sholat mulu berarti. 1 harinya seperti para sahabat aja kebingungan, ya Rasul, bagaimana kami sholatnya? Pak dulu, kira-kira inayah. Ayo coba. 366 hari. Kita sekarang jajal sholat 5 gitu. 5 sholat itu berapa menit? Menit lah borongan. Belum, 5 waktu dorongan 5 menit. Enggak, ada 25 guru. Misalkan 3 menit, 3 menit, 3 menit. 15 menit. 15 dah ya, 5 waktu 15. 15. Tuh, setiap 15 menit. Mungkin habis johor, asar. Bisa asar. Oke. Maghrib belum beres udah isya. Itu maghrib lagi. Istirahat kapan nih? Sabar. Hari kedua seperti 1 bulan. 1 bulan. Panjang dikit. Hari ketiga seperti seminggu. Masya Allah. Nah, hari keempat normal. Sehari. Iya, cuma udah kacau. Udah rusak, kupingnya dijidat. Ikut-ikutan. Udah. Ikut-ikutan. Iya. Di situ udah banyak fitnah. Yang paling banyak perempuan. Yang selamat dari fitnah Dajjal cuman 5.000 perempuan. Orang Serbian kayaknya maka angkut semua gitu. Nggak bisa. Enggak lah, insya Allah kalau ibu-ibu yang di sini mah wah lah. Nggak ketemu maksudnya sama Dajjal. Tetap kalau ketemu mah ke bawah juga sih. Makanya dia pada sembunyi ya. Nah itu yang kedua. Ya, yang kedua apa? Menahan diri dari hal-hal yang membatalkan. As-salisu wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi